Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan kebaikan dan keridhaan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan maksimal. Nah, perkenalkan nama saya Ono Putra Firmansyah dari PPKN 2018A. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran secara ceramah dalam rangka mengisi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yakni micro teaching. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya saya akan mengabsen dahulu saudara-saudara yang belum masuk maupun berhalang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Setelah itu saya akan memperkenankan bagi salah satu teman kalian untuk memimpin doa sebelum memasuki inti pembelajaran. Baiklah, doa diperkenankan. Baik. Nah, kita akan lanjut pada inti pembelajaran, yakni bab pertama dalam kelas 10 SMA, yakni nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam subbab pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Menurut tokoh, khususnya John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga. Nah, ini kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini digunakan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Nah, para lembaga-lembaga di sini, khususnya seperti presiden ataupun wakil presiden, menggunakan kekuasaannya untuk membentuk sebuah undang-undang. Lalu, yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dilaksanakan demi mengadili sebuah pelanggaran dalam undang-undang. Nah, biasanya DPR yang bertugas dalam hal ini. Lalu yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif digunakan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, biasanya kalau seperti ini, menteri yang bertugas seperti menteri luar negeri. Nah, selain John Locke, adapun para ahli yang lainnya juga mengatakan hal yang sama juga. Namun ada satu tokoh lainnya yang bersikap berbeda. Ada Montesquieu yang mengatakan bahwa salah satu kekuasaan ada yudikatif. Nah, yudikatif sendiri kekuasaannya adalah mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, berbeda seperti John Locke tadi. Apabila John Locke tadi mengatakan bahwa kekuasaan eksekutif sebagai mempertahankan undang-undang ataupun mengadili setiap pelanggaran yang ada di undang-undang. Nah, ini berbeda. Montesquieu mengatakan bahwa yudikatif ialah kekuasaannya berhak untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, konsep pembagian kekuasaan Indonesia secara horizontal, pemerintahan Indonesia membagi menjadi 6, yakni kekuasaan secara konstitutif, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Kekuasaan secara konstitutif, yakni kuasa untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, khususnya konstitusi. Konstitusi sendiri dapat diubah dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 3 ayat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, yakni kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini sendiri dilaksanakan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh presiden ataupun wakil presiden, ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu adapun kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif digunakan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini sendiri dipegang oleh DPR dan dijelaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini disebut sebagai kekuasaan kehakiman, yakni kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini sendiri dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lalu kelima. Nah, kelima ini ialah kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yakni kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan keuangan, pengolahan, tanggung jawab tentang keuangan negara.
Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ke-6, kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Di sini lembaga yang memegang ialah Bank Indonesia atau selaku bank sentral di Indonesia. Lalu yang secara pembagian kekuasaan secara vertikal, yakni pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan pasal yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari terpakainya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasanya itu seperti anak tangga. Ada presiden, lalu di bawahnya ada gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Seperti itu. Nah, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya. Nah, di sini pemerintah daerah memiliki kekuasaan sendiri dalam mengatur dan menguasai daerahnya, tetapi tetap berpaku pada pemerintah pusat. Oke, lanjut untuk yang subbab kedua, yakni mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintahan Indonesia diselenggarakan secara pemerintahan presidensial. Nah, presiden sendiri memiliki tugas yang cukup berat, yakni mengatur berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu tidak mungkin seorang presiden untuk melaksanakan itu sendiri. Presiden memiliki beberapa menteri atau kementerian terkait untuk melaksanakan beberapa bidang yang harus dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan berbangsa dan bernegara. Nah, tugas dan kewenangan presiden yang sebanyak ini tak mungkin dikerjakan sendiri. Nah, keberadaan Pemerintah Negara Republik Indonesia ini sangatlah penting untuk mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Keberadaan kementerian tersebut diatur pada pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain diatur oleh Undang-Undang Dasar, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam Undang-Undang Organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015. Nah, undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi mengenai Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintah yang non-nomenklatur. Nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Jadi terdapat 3 lembaga yang penting, kementerian yang penting. Nah, ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Dan yang kedua, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Terdapat berbagai macam kementerian, yang khususnya seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan. Lalu yang ketiga ialah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya. Nah, seperti contohnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baiklah, demikian pembelajaran dalam hari ini. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan berguna dalam masa depan kita nanti. Ya, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila banyak salah perkataan ataupun sikap yang tidak sesuai dengan perkenaan kalian, semoga dimaklumi. Ya, sekian.